Rai FM 95,1 MHz. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, janganlah lupa memuja dan memuji Allah, bersyukur kepadanya yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang telah mengatur segala kehidupan kita, memberi rezeki kita. Dialah yang menghidupkan dan mematikan kita. Tidak ada yang berhak untuk diibadati dengan hak melainkan Dia semata. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita menyebut namanya, ketika kita mendengar namanya disebut, maka janganlah pelit dan bakhil untuk mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Dialah yang telah mengajarkan kepada kita agama ini. Dialah yang telah memberikan kepada kita pedoman dan panduan dalam hidup. Di antaranya pedoman dan panduan dalam mengais rezeki
di dunia ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sejatinya kedatangan kami, saya dan rombongan ke Padang ini, sama seperti Anda semuanya, untuk belajar. Karena kami mendengar kedatangan Syekh kita dari Yaman, Syekh Dr. Syadi hafizahullah ta'ala, sekaligus menjemput beliau dan membawanya ke Pekanbaru. Qaddarallah ma syaa fa'al. Kehendak Allah menentukan lain, dan yang ditentukannya itulah yang terbaik. Akhirnya kami mendengar kabar dari panitia tentang penundaan keberangkatan beliau ke Indonesia. Ketika itu sudah ada rencana kami untuk tidak berangkat ke Padang, karena terbayang perjalanan yang jauh. Kalaulah bukan karena adanya obat untuk menawar rasa letih dan lelah, untuk bisa berguru dan menuntut ilmu, barangkali jarak yang jauh itu tidak akan kami tempuh. Nah, sekarang ternyata tamu yang ditunggu-tunggu tidak datang. Dan malam itu sudah salah seorang ikhwan sudah mengatakan, Ustadz, panitia meminta antum tetap datang untuk menggantikan, mengisi waktu, karena kaum muslimin sudah diberitahu acara kegiatan hari Ahad. Ketika itu saya jawab, nanti kita pertimbangkan, karena rasanya tidak pantas pula saya yang menggantikannya, sementara di sini ada abang kami, ustadz kita Muhammad Al-Fisham. Sampai akhirnya pagi ustadz kita, abang kami Ustadz Al-Fisham menghubungi pula, meminta untuk datang. Dan sebenarnya beliaulah yang lebih berhak dan lebih pantas untuk duduk di hadapan jamaah semuanya. Tapi karena kami menghormati beliau sebagai abang kami dan yang lebih tua dari kami, dan beliau juga menyatakan beliau juga sudah mengisi sorenya untuk mengobati kekecewaan jamaah yang sebenarnya tidak akan terobati. Jadi terpaksa kami datang juga. Mudah-mudahan kita bisa berbagi nasihat, berbagi manfaat, walaupun tentunya tidak seperti jika syekh yang duduk di hadapan kita semuanya. Karena ini adalah dadakan, maka kajian saya juga dadakan, materi saya juga dadakan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita semuanya keikhlasan untuk menuntut ilmu agama, serta melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan atau pertemuan kita pagi hari ini, saya juga akan berbicara seputar rezeki, masalah rezeki, sesuai dengan judul yang akan dibawakan oleh Syekh. Tetapi barangkali saya akan bahas dari sisi lain, dan barangkali juga kajian ini atau bahasan saya ini singkat. Namun insyaallah ta'ala mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, umumnya manusia hidup kegundahan, rasa galau yang banyak mendera mereka adalah seputar rizki, nafkah, dan penghidupan. Cobalah lihat, dengarkan, perhatikan dan simak keluh kesah kebanyakan manusia.
maka kita akan bisa mendengar, menyimak, mengetahui kebanyakan keluh kesah manusia itu seputar urusan ini. Ada yang nun jauh merantau meninggalkan kampung halaman untuk mengais-ngais rezeki, rela meninggalkan anak istri yang dicintainya dalam jarak waktu yang lama. Ada pula yang tampak di wajahnya gurat-gurat keletihan dan lelah karena mencari nafkah dan bekerja, mengumpulkan harta. Ada pula sekelompok yang lainnya terkadang menghinakan diri dia, terikat dengan pekerjaannya, menuruti apa kata atasannya, seolah-olah diperbudak oleh pekerjaannya, mencari nafkah. Yang lainnya tidak peduli yang haram, syubhat, apalagi dengan mengatasnamakan mencari rezeki. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian ada pula sebagian manusia yang memiliki pandangan, keyakinan, berpegang teguh dengan agama, mengamalkan ajaran Islam, mempersempit rizki, mempersulit hidup. Kalau sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit syubhat, ini tidak boleh, itu riba, bagaimana kita akan hidup? Kami belum punya rumah, bagaimana kita berkendaraan? Akhirnya mereka menjauh dari ajaran-ajaran Islam karena ketakutan terhadap dunia yang fana ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali salah seorang dari kita sering mengulang-ulang doa di dalam solatnya atau di luar solatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat kebaikan, serta jagalah kami dari azab api neraka. Doa yang sering diucapkan, bahkan dianggap oleh sebagian manusia sebagai doa sapu jagat. Kan itu kata mereka namanya, yang mencakup, memuat, merangkum segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Pahamkah kita apa yang dimaksud oleh ayat ini? Apa makna doa yang sering diucapkan oleh kaum muslimin dan muslimat ini? Bahkan sebenarnya doa ini pun sering diulang-ulang, dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna doa ini, wahai saudara-saudariku, engkau memohon kepada Allah tabaraka wa taala yang maha pemurah lagi maha kaya, agar dia menganugerahkan kepadamu dari dunia ini apa yang kelak bisa menjagamu di akhirat, yang bisa membentengimu dari azab neraka dan memberikan kepadamu kebahagiaan ketika hidup di dunia dan kebahagiaan setelah mati kelak menuju akhirat. Nah, dan ini mencakup rizki. Sebagian orang mengira ketika disebut rizki langsung konotasi maknanya atau pikiran dia tertuju kepada harta. Rizki itu luas. Sebagaimana juga kebahagiaan tidak hanya terbatas pada harta. Maka wahai saudara-saudariku, dengan ini kita bisa mengerti sesungguhnya syariat Islam tidak mengabaikan masalah rizki ini. Tidak mengabaikan masalah kasbul aish, mencari nafkah untuk bekal di dunia menuju akhirat. Bahkan sesungguhnya
berpegang teguh dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, juga salah satu bentuk untuk mendapatkan rezeki. Nah, pada pembahasan ini, wahai saudara-saudariku, kita akan bahas pintu-pintu atau sebab-sebab untuk meraih rezeki yang halal. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ada beberapa sebab perkara yang bisa menjadi kunci rezeki dan penyebab kita meraih atau dimudahkan oleh Allah mendapatkan rezeki yang halal. Saya tidak katakan rezeki yang banyak, tetapi rezeki yang halal. Karena bisa jadi rezeki itu banyak berlimpah, tetapi dia tidak halal dan tidak berkah, sehingga tidak berguna bagi manusia. Barangkali rezeki itu sedikit, tetapi karena dia halal, diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia menjadi banyak, berguna bagi dia di dunia dan di akhirat. Maka sebab yang pertama, kunci rezeki yang pertama, wahai saudara-saudariku, yaitu taqwa Allah, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Dari apa? Dari berbagai macam permasalahan dan problema yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri dia rizki, Allah anugerahkan dia rizki dari arah yang tidak dia duga, tidak dia kira. Ayat ini menjelaskan kepada kita, siapapun yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, siapapun yang berusaha meraih keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala dalam segala kondisi dan keadaannya, maka Allah akan berikan balasan kepada dia di dunia dan di akhirat. Di antara balasan yang Allah berikan, Allah berikan kemudahan-kemudahan, solusi, jalan keluar dalam setiap problema, permasalahan yang dia hadapi. Hidup di dunia tidak lepas dari permasalahan. Orang mati saja masih ada masalah, ditanya oleh malaikat. Apalagi hidup yang memang merupakan tempat ujian. Allah berfirman, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengucapkan amanna, kami sudah beriman, sementara mereka belum diuji? Wajib diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dalam menghadapi ujian-ujian tersebut, orang yang bertakwa dalam segala kondisi dan keadaannya, yang senantiasa berusaha meraih, mendapatkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala, diberikan jalan keluar. Di saat manusia merasakan dunia ini sempit, semua jalan tertutup, tidak ada lagi celah, sehingga dia merasa stres, galau dan resah, seorang mukmin ini menghadapinya dengan dada yang lapang, jiwa yang tentram dan damai. Karena Allah lah hasibuhu, Allah lah hasbuh, Allah lah yang akan menjadi pelindungnya, Allah yang menjadi wakilnya. Maka Allah akan mudahkan segala problema-problemanya. Selain itu, Allah juga akan mudahkan rizki dia dari arah yang dia tidak duga-duga. Rizki itu, wahai saudaraku, rahasia Allah. Terkadang seseorang sudah mengumpulkan modal, sudah mengkaji dari berbagai aspek usaha yang akan dia buat, tetapi hanya Allah yang tahu apakah di situ ada rezekinya atau tidak, berapa rezeki dia di situ atau tidak. Ternyata dari arah yang tidak dia duga, bukan dari situ rezekinya dia datang, dari arah lain yang tidak dia duga. Dan selalu Allah mudahkan kepadanya.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Simak penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini. Beliau berkata, wa man yattaqillaha fima amara bihi wa taraka ma nahahu anhu yaj'al lahu min amrihi makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Min jihatin la takhturu bibalih. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa pada Allah dalam setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan dalam setiap apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah jadikan bagi dia jalan keluar. Lihat, Anda ingin membuka usaha, Anda ingin menjalani sebuah pekerjaan, tanyakan diri, sudahkah saya bertakwa dalam membuat usaha ini? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya terkait usaha ini atau tidak? Maka terkadang kita harus koreksi diri kita. Kenapa usaha kita sulit? Kenapa mandek? Kenapa kok jalannya tersendat-sendat? Koreksi diri kita. Barangkali saya belum bertakwa dalam usaha ini. Barangkali masih ada di sana perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Barangkali di sana saya masih belum menjalankan perintah Allah dalam berdagang misalnya, sehingga terhambat usaha tersebut. Ada saja masalah yang sulit diselesaikan, maka introspeksi diri kita, muhasabah terhadap apa yang kita perbuat. Dan kata Ibnu Katsir, wa yarzuqhu, orang yang bertakwa kepada Allah dalam setiap perintah dan larangan Allah tadi, Allah berikan dia rizki dari arah la takhtur bibalih, yang tidak pernah terlintas di hatinya. Tidak pernah dia terlintas, ternyata Allah mudahkan di sisi itu. Buah dari ketakwaan. Terkadang manusia itu bermain-main dengan api. Bermain-main dengan api dunia atau ombak dunia. Ini kan hanya syubhat sedikit saja, tidak apalah. Janganlah terlalu ketat-ketat dan keras-keras betul. Susah nanti. Salah seorang ikhwan belum lama ini mengadu, dia buka usaha jualan bakso. Lalu ditulisnya di dindingnya itu, maaf, dilarang merokok. Usaha itu punya dia. Datanglah makan salah seorang ikhwan yang lain yang sudah lama duduk mengaji, tetapi masih seperti orang yang baru mengaji saja. Apa komentarnya kepada kawan ini? Kamu ini terlalu ekstrim ini. Kenapa ditulis-tulis seperti itu? Nanti malah orang tidak datang ke sini makan. Tidak perlu berlebihan dalam beragama. La ilaha illallah. Apanya yang berlebihan dalam beragama itu? Kan kita cuma sekedar menulis, itu sudah halus sebenarnya itu. Sedangkan kemarin saja orang memperingati hari bebas tembakau sedunia. Sebagian mahasiswa itu begitu bagaknya dia, orang di oplet itu diambilnya rokok orang itu dimatikannya. Bukan orang yang belajar agama seperti kita ini. Kita tidak akan lakukan seperti itu karena itu bukan cara dakwah yang hikmah. Tetapi hanya sekedar menulis itu pun kita takut kehilangan dunia kita. Lihat bagaimana dunia itu membuat akhirnya kita itu luntur, loyalitas kita kepada dakwah, kepada kebenaran itu luntur. Sampai, kamu jangan terlalu ekstrim seperti itu, nanti orang tidak datang ke sini. Kalaulah orang awam yang mengatakan, barangkali kita bisa terima. Tapi kalau orang yang sudah sering mengaji, duduk di majelis ilmu, masih memiliki kekhawatiran yang seperti itu hanya karena masalah sepele itu, lihatlah, ini pertanda belum bertakwa kepada Allah dalam berusaha. Maka saya kuatkan kawan itu, Anda tidak perlu dengarkan yang seperti itu. Ini usaha Anda, dan jika niat Anda betul-betul karena ingin bertakwa kepada Allah, sabar. Insya Allah Allah mudahkan. Yang penting bersabar aja dulu. Barangkali yang tidak datang itu orang-orang yang perokok saja, silahkan. Nah, ini contoh masalah yang kecil saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Ay yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah. Allah selamatkan dia dari segala kesusahan dunia dan akhirat. Subhanallah. Enak hidupnya. Allah selamatkan dia dari segala kesusahan dunia dan akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maknanya min haitsu la yarju wa la ya'mal. Dari arah-arah yang tidak pernah dia harapkan dan tidak pernah diangan-angankannya, datang rezeki itu. Buah dari ketakwaan. Di ayat lain di surah Al-A'raf, Allah lebih pertegas lagi tentang hakikat ketakwaan ini dan kaitannya dengan kemudahan rezeki. Di juz 9, di halaman kedua juz 9 itu Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan kalaulah bahwasanya penduduk satu negeri itu bertakwa kepada Allah, niscaya sungguh pasti kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Subhanallah. Itu janji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bukakan sehingga langit itu mencurahkan rizkinya. Hujan bukan lagi menjadi sebuah azab, tetapi nikmat yang menyuburkan kebun-kebun, ladang-ladang dan tanah-tanah bumi yang tandus. Lalu bumi pun mengeluarkan berkahnya dengan izin Allah, rizki-rizki, sehingga menghasilkan berbagai macam bentuk tanaman, buah yang bermanfaat dan kandungan-kandungan yang berguna. Al-Alamah Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimur Rahman menafsirkan, kalaulah bahwasanya penduduk satu negeri itu bertakwa dengan hati mereka, imanan shadiqan, dengan keimanan yang benar, saddaqathu al-a'mal, lalu keimanan di hati dia dibuktikan pula dengan amalan, bukan sekedar di lisan, tetapi dia betul-betul mengamalkannya, berpegang teguh dengan ajaran Islam itu, dengan aturan Allah tabaraka wa taala dan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasta'malu taqwallah zahiran wa batinan, lalu dia ista'malu, menggunakan atau menerapkan takwa Allah itu zahir dan batin. Bitarki jami'i ma harramallah, dengan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. La fataha alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Fa'arsala as-sama'u 'alaihim midrara wa ambata lahum minal ardi ma bihi ya'ishun wa ta'ishu bahaimuhum. Maka langit akan mencurahkan hujan, kemudian bumi akan menumbuhkan tanam-tanaman yang darinya mereka bisa makan, begitu juga hewan ternaknya bisa makan. Wa aghzara rizq, dan rezeki pun akan lebat atau deras tercurah akibat dari ketakwaan. Min ghairi ana'in wala ta'abin wala kaddin wala nasab, tanpa perlu mereka berletih-letih, bersusah payah, Allah mudahkan rezeki kepada mereka. Ini dia sebab yang pertama, kunci yang pertama yang sering diabaikan, dilalaikan oleh seseorang dalam berusaha mencari rezeki, apapun pekerjaannya. Yang pegawai terkadang dia mengharapkan rezeki yang mudah, tapi dia tidak bertakwa dalam menjalankan amanahnya, sering mencuri-curi waktu. Kemudian juga terkadang tidak amanah dalam bekerja, menjalankan tugas, sehingga sebagian gaji yang dia makan itu tidak halal atau tercampur antara halal dan haram karena tidak amanah. Bagaimana akan dimudahkan oleh Allah urusan-urusan dia, dan Allah tambahkan rezekinya jika dia belum bertakwa kepada Allah dalam menjalankan amanah atau pekerjaannya. Pertanyaannya, wahai saudara-saudari, lantas
Apa sebenarnya hakikat takwa Allah yang bisa menjadi kunci rezeki ini, yang bisa menjadi sebab derasnya curahan rezeki Allah limpahkan kepada seorang hamba? Takwa itu, wahai saudara-saudariku, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, engkau menjadikan tameng antara engkau dengan sesuatu yang bisa membahayakanmu. Karena asal kata takwa itu wiqayah, tameng atau pelindung. Ketika engkau bertakwa, berarti engkau letakkan sebuah tameng yang menjagamu dari sesuatu yang engkau takuti atau berbahaya yang akan menimpa dirimu. Nah, caranya adalah agar bisa terada tameng itu, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sehingga Allah senantiasa mendapatkanmu ketika Dia memerintahmu dalam perintah-perintahnya, sehingga Allah tidak lagi mendapatkanmu dalam setiap larangan-larangannya. Apa maksudnya? Ketika seseorang menjalankan perintah Allah, itu maksudnya Allah akan dapatkan dia dalam setiap perintah Allah. Ketika dia menjauhi perkara-perkara yang haram, berarti Allah tidak mendapatkan dia pada perkara-perkara yang haram ini. Ini pula makna wasiat Rasulullah SAW kepada seorang pemuda, ihfazillaha yahfazk. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan dia selalu di hadapanmu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Beragam ungkapan salafus saleh tentang makna takwa, tetapi semuanya mengerucut kepada satu hakikat, yaitu menjalankan syariat Allah tabaraka wa taala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan takwa itu adalah an yuta'a fala yu'sa wa yuzkar fala yunsa wa an yushkar fala yukfar. Bertakwa kepada Allah itu adalah ditaati tidak dimaksiati, diingat tidak dilupakan, disyukuri tidak dikufuri. Itu yang dimaksud takwa kepada Allah. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yuhadziruna minallahi uqubatah, yaitu orang-orang yang takut terhadap hukuman-hukuman Allah tabaraka wa taala. Fi tarki ma ya'rifuna minal huda, orang-orang yang takut terhadap hukuman Allah dalam meninggalkan perkara-perkara petunjuk-petunjuk yang sudah dia ketahui, kebenaran yang sudah dia ketahui, atau mengharapkan rahmat Allah dalam membenarkan apa saja yang datang darinya. Sahabat yang lain, Talq bin Hubayb atau bin Habib, menjelaskan at-taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nurim minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah dengan mengharapkan pahalanya, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah karena takut hukuman dan azabnya. Intinya adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas itu mengharapkan pahala dan takut azabnya. Mutaba'ah itu beramal atau menjauhi maksiat itu di atas cahaya Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya intinya adalah sama, menjalankan syariat Islam. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang apa itu takwa. Beliau balik bertanya kepada orang tersebut, hal akhadta tariqa dha syauq, pernahkah engkau berjalan menempuh jalanan yang penuh dengan duri?
Bayangkan wahai saudara-saudari, di hadapan Anda terhampar jalanan yang penuh dengan duri-duri, onak, kerikil-kerikil tajam. Sementara tidak ada jalan lain, Anda harus melewatinya agar bisa sampai ke tujuan. Hanya ada pilihan satu saja, menempuh jalan tersebut. Apa yang harus Anda lakukan? Maka orang yang bertanya tadi menjawab kepada dia, "Idza ra'aitu syauka aziltu anhu au jawaztuhu au qasurtu anhu." Qala dzaka taqwa. Kalau aku menempuh jalan yang seperti itu, ketika aku melihat ada duri, aku akan alihkan kakiku ke tempat yang tidak ada duri, atau aku akan melangkahinya, atau aku akan mundur surut agar tidak tertusuk duri. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Dzaka taqwa. Itulah dia takwa. Berhati-hati dalam hidup ini. Nah, dalam mencari rezeki, berusaha, sudahkah setiap kita berhati-hati membuat usaha itu, menjalankan usaha tersebut, memodalinya, kemudian menjaganya? Sudahkah kita berhati-hati? Sudahkah kita memperhatikan duri-duri yang ada di dalam usaha tersebut agar jangan sampai menusuk kaki kita sehingga akhirnya membuat pintu rezeki itu tertutup? Seorang penyair berkata, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa at-tuqa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahdhar ma yara. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Maknanya, khallidz dzunuba saghiraha. Tinggalkan dosa-dosa itu walaupun kecil, wa kabiraha, dan besarnya. Fahuwa at-tuqa, itulah dia takwa. Wasna, dan berbuatlah, kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. Berbuatlah, berlakulah seperti orang yang berjalan di bumi penuh duri. Dia berhati-hati terhadap apa yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan, jangan remehkan dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung itu asalnya dari batu kerikil, batu-batu yang kecil, kemudian menumpuk menjadi gunung. Dosa besar juga bisa berawal dari dosa kecil. Jangan lihat kecilnya dosa itu, tetapi lihat betapa besarnya zat yang engkau melakukan dosa kepadanya. Jadi wahai saudara-saudari, mari kita betul-betul wujudkan ketakwaan dalam kehidupan kita agar Allah bukakan pintu rizki yang halal untuk kita. Pintu rizki yang kedua, wahai saudara-saudariku, al-istighfar wa taubah. Istighfar dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa pula hubungannya istighfar? Apa pula hubungannya taubat dengan rizki? Rizki itu kan yang penting kita bekerja. Orang kafir saja, dia tidak pernah bertaubat, tidak pernah beristighfar, dia juga mendapatkan rizki. Ingat, di awal tadi sudah kita katakan, yang kita maksud di sini adalah rizki yang halal. Kalau seperti orang kafir itu, dia tidak peduli lagi, sama seperti yang lainnya yang tidak berakal. Kal bahaim, sama seperti hewan ternak. Apa saja yang ada di depannya dia makan. Barangkali hewan ternak lebih baik lagi, seperti sapi, dia hanya akan memilih rumput-rumput yang bagus. Dia tidak akan memakan kotoran, dia pilih rumput. Nah, sementara orang-orang yang tidak beriman, dia tidak peduli. Yang baik, yang buruk, yang halal, yang berbahaya, semuanya dia lahap. Yang kita maksud di sini adalah rezeki yang halal dan diberkahi. Maka kunci yang kedua adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya di surat Nuh, Fakultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin
wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kata Nuh, aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, beristighfarlah, bertaubatlah dari kesyirikan, bid'ah, maksiat yang kalian lakukan. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu Rabb tersebut Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, kalau kalian beristighfar, kalau kalian memohon ampun, jika kalian bertobat, Allah akan mengirimkan, mencurahkan hujan yang bermanfaat kepada kalian. Wa yumditkum, dan Allah akan limpahkan kepada kalian. Apa yang dilimpahkan oleh Allah? Bi amwal, dengan harta benda. Wa banin, dan anak-anak yang banyak. Berarti anak-anak yang banyak itu rezeki yang banyak. Ini bukti ayatnya. Jadi kata orang-orang tua kita dulu kan, banyak anak banyak rezeki. Nah ini dia, termasuk anugerah dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan jadikan, anugerahkan untuk kalian jannat, taman-taman, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah anugerahkan kepada kalian sungai-sungai yang akan menjadi sumber air, mengairi kebun-kebun, ladang-ladang kalian tersebut. Allah mudahkan semuanya. Dengan apa? Beristighfar, bertaubat kepada Allah dari kesyirikan, dari bid'ah, dari dosa-dosa dan maksiat. Berkata Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini. Kata beliau, fi hadhil ayah wallati fi Hud, di dalam ayat ini dan juga yang terdapat di surat Hud yang menceritakan Nabi Nuh juga, dalilun, terdapat dalil ala annal istighfar, yang menunjukkan bahwasanya istighfar itu yastanzilu bihir rizqa wal amtar, bisa menjadi sebab diturunkannya rizki dan hujan. Istighfar, memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kepada engkau wahai kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang merasakan susahnya, sempitnya rezeki, sudah banting tulang peras keringat pagi dan petang, terasa sempit juga hidup itu. Lihat diri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali beliau beristighfar kepada Allah dalam sehari. Bahkan dalam satu majelis itu, kata salah seorang sahabat, dalam satu majelis sering mereka mendengar Rasulullah mengucapkan lebih dari 70 kali, Rabbighfirli warham wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permohonan ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada lagi dosanya. Kita ini gudang dosa, tempatnya kesalahan. Berapa kali kita beristighfar? Coba dari pagi tadi, sudah berapa banyak kita beristighfar? Barangkali kalaulah tidak sholat, mungkin tidak akan ada dia beristighfar lagi. Karena setelah sholat itu alhamdulillah ada zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saking pentingnya istighfar itu, wahai saudara-saudariku dalam hidup, sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, sholat itu laksana sungai yang ada di depan rumah salah seorang kita, sungai yang bening airnya mengalir, lalu dia mandi 5 kali sehari semalam di situ. Apa jadinya kalau ada orang mandi 5 kali sehari semalam di sungai yang bening dan bersih itu? Fahal yabqa fihi min daron, apakah masih tersisa daki-daki pada diri dia? Tidak. Begitulah solat itu menghapuskan dosa. Namun begitu, selesai solat yang pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan, astaghfirullah, 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 memohon ampunan. Untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita itu tidak bisa lepas dari istighfar. Nah, kalau saja Anda selesai sholat subuh, selesai zikir,
setelah sholat itu lalu Anda sempatkan untuk berzikir pagi dan petang, Anda sempatkan pula membaca Astaghfirullah 100 kali, kemudian pergi bekerja. Mudah-mudahan Allah mudahkan pekerjaan Anda, Allah lapangkan dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Tetapi kita hanya punya buku saja kadang-kadang. Buku zikir doa ada, tetapi untuk disimpan-simpan dan dipegang saja, diamalkan tidak. Ini masalah kita, malas, kurang yakin dengan ilmu yang sudah kita pelajari sendiri. Lalu kita yakinnya apa lagi? Coba praktekkan dengan niat ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengharapkan ridhonya. Insya Allah Allah berikan hasil dan buahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari WC, apa yang dibacanya? Ghufran. Ya Allah, aku memohon ampunan, anugerahkanlah aku ampunan. Memangnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Beliau tidak melakukan dosa apa-apa, tapi diajarkannya kita. Memangnya Anda dalam WC ngapain? Kan buang hajat saja. Tetapi barangkali kita di sana lalai, lengah, aurat kita tersingkap, kurang bersih kita untuk bersuci, maka kita memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar itu. Maka wahai saudara-saudariku, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Simaklah apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir tentang ayat ini. Makna ayat ini, idza tubtum ilallah wastaghfartumuhu wa ata'tumuhu kasurar rizqu alaikum. Maknanya, apabila kalian bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya, mentaatinya, akan berlimpah rizki atas kalian. Wa asqakum min barakatis sama, Allah akan curahkan kepada kalian berkah-berkah dari langit. Wa ambatalakum min barakatil ard, dan Allah tumbuhkan berkah-berkah dari bumi tersebut. Wa amaddakum bi amwali wa banin, maksudnya a'taakumul amwal wal aulad, Allah anugerahkan kepada kalian harta, Allah berikan harta dan anak-anak. Buah dari istighfar. Alangkah perlu dan butuhnya kita memohon ampunan kepada Allah. Dan sebenarnya ketika kita beristighfar, bukan untuk mengharapkan dimudahkan rizki. Apalah artinya rizki dunia itu, daripada diberi rizki di akhirat, diselamatkan dari azabnya. Itu yang paling penting niat kita. Insya Allah kalau itu niat, dimudahkan, rizki dunia itu akan mengikut juga. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang kampungnya yang dilanda kekeringan, kemarau yang panjang, sehingga tanam-tanaman tidak bisa tumbuh, ternak-ternak pun kehausan, kurus kering. Datang dia kepada Imam Al-Hasan Al-Basri dan dia berkeluh kesah. Apa kata Al-Imam? Faqala lahu istaghfirillah, istighfar kepada Allah. Lalu datang pula orang lain mengadu juga tentang hidupnya yang miskin, susah. Apa kata Al-Imam? Istaghfirillah, istighfar kepada Allah. Datang pula yang lainnya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, doakan kepada Allah agar saya diberi anak keturunan. Belum punya anak. Faqala lahu, Al-Imam juga berkata kepada dia, istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah. Dan begitu seterusnya. Lalu akhirnya orang-orang berkata kepada dia, ataka rajulun yashkuna anwa'an fa'amartuhum kullahum bil istighfar. Orang-orang datang kepadamu mengadu dengan permasalahan yang beragam, semuanya engkau suruh beristighfar. Solusinya cuma istighfar saja yang kau berikan. Apa jawab beliau? Ma qultu min indi syai'a. Aku tidak mengucapkan sesuatu itu dari diriku sendiri. Maksudnya apa yang aku ucapkan tadi, aku sampaikan kepada mereka, bukan berasal dariku. Inna Allah Ta'ala yaqul fi surati Nuh, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Nuh, faqultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara, dan seterusnya ila akhiril ayah. Dibacanya lah surat Nuh sebagai dalil bahwa dengan beristighfar dan bertaubat dimudahkan pintu rezeki. Termasuk salah satunya tadi, orang yang susah mendapatkan anak.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud dan disahihkan sanadnya oleh Syekh Ahmad Syakir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsaral istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah jadikan baginya kemudahan dari setiap kesusahan, dan Allah berikan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta Allah berikan dia rizki dari arah yang tidak dia duga. Ini kunci rizki yang kedua, berlaku untuk siapa saja, baik itu pegawai, baik karyawan, pedagang, guru, apa semuanya, apapun pekerjaan Anda, petani, buruh kasar, semuanya sama. Kunci rezeki yang kedua ini berlaku untuk siapa saja yang mengharapkan rezeki yang halal dan diberkahi. Sebab yang ketiga atau kunci rezeki yang ketiga, at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan segala urusannya, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadarnya atau takdirnya atau takarannya. Nah, Allah jadikan di sini bergantungnya hati kepada Allah tabaraka wa taala sebagai sebab Allah akan mencukupi orang itu, mencukupi dalam segala hal. Baik Allah yang akan melindunginya dari mara bahaya, Allah yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan dia, karena dia betul-betul bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. Banyak manusia hari ini bergantung kepada ijazahnya, bergantung kepada titelnya, bergantung kepada bosnya, atasannya, keahlian dia, skill dia. Bahkan ketika dia maju dalam usaha dia atau karir dia, maka muncul perasaan dia, ini betul-betul ini keahlian yang memang dari saya dapat ini. Bertahun-tahun saya menggali dan berusaha. Ini jerih payah saya. Lupa dia, persis seperti sifat Qarun yang tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalaulah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawakal, bergantung kepada Allah, haqqat tawakkul, dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan beri kalian rizki seperti seekor burung Allah beri rizki. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kalaulah burung saja yang memiliki keterbatasan, dia tidak memiliki jari jemari, tangan, dia hanya punya kaki, jari kakinya pun lebih sedikit dari jari kaki kita. Kita punya jari tangan 10. Mayoritas manusia diberikan sempurna pula, jari kaki pun lengkap. Nah, burung itu tidak bisa berbicara, dia tidak punya akal pikiran. Manusia memiliki apa yang tidak dimilikinya, tetapi manusia kurang bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kalau dia betul-betul bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala, tidak akan ada namanya manusia mati kelaparan. Tidak akan ada orang yang kekurangan. Kalau dia betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan beri dia rezeki seperti burung itu. Lalu Rasulullah misalkan burung itu yang pergi dengan perut kosong, lalu pulang dengan perut berisi. Berarti burung ini dijelaskan oleh Rasulullah pergi bekerja, mencari rezeki. Maka salah satu bentuk tawakal itu adalah melaksanakan asbabnya, bekerja, lalu bersandar kepada Allah tabaraka wa taala. Berkata Ibnu Rajab tentang hadis ini, "Hadzal haditsu
aslun fit tawakkuli. Hadis ini adalah landasan pokok dalam masalah tawakal. Wa annahu min a'dhamil asbab allati yustajlabu biha rizq. Dan bahwasanya tawakal itu salah satu sebab yang sangat besar, kunci dengannya bisa didatangkan rizki itu. Sebagian ulama salaf dahulu berkata, tawakal tusak ilaikal arzaq bila ta'abin wala takalluf. Bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, akan digiring rizki itu kepadamu tanpa engkau perlu capek dan letih. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal itu bukanlah maksudnya rohbaniyah, duduk malas-malasan di masjid, berpangku tangan. Bukan. Tawakal itu maksudnya, wahai saudara-saudariku, izharul ajzi, menampakkan kelemahan, wal i'timad ala Allah, menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah, menampakkan ketergantungan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan bersandar kepadanya semata, serta meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satupun yang menentukan urusan apapun di dunia ini, dalam kehidupan ini, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, serta meyakini segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah makhluk sudah ada rizkinya, sudah diberikan oleh Allah. Yakinlah bahwa dialah Allah yang menahan rizki, dan dia pula yang membukakannya, melimpahkannya kepada orang yang dikehendakinya. Dia yang menentukan sakit dan sehatnya seseorang, dia yang menentukan jatuh bangunnya seseorang, dia yang menentukan hidup matinya seseorang. Jadi ini yang dimaksud dengan tawakal. Dan hakikatnya, kata Ibnu Rajab, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wajal fi istijlabil masalihi wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah kulliha. Sidqu i'timadil qalbi, sidq itu kebenaran, bergantungnya hati. Nah, hati itu benar-benar bergantung kepada Allah dalam mengharapkan manfaat atau menghindari mudarat, baik manfaat mudarat dunia maupun akhirat. Dan itu dibuktikan dengan lisan dan anggota badan kita. Lisan kita tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Anggota badan kita qanaah terhadap apa yang diberikan dan ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wahai saudara-saudariku, seorang muslim yang bertawakal kepada Allah itu, dia seperti burung tadi. Maka dia bekerja, berusaha mencari nafkah. Dia kerahkan segenap kemampuan dia. Dia kerahkan segenap kemampuan kepandaian dia untuk berusaha. Kemudian dia yakini bahwa apa yang telah dia upayakan itu semuanya hanyalah sebab belaka yang menentukan hanya Allah tabaraka wa ta'ala semata. Dan bahwa kepandaian dia itu tidak akan berarti apa-apa tanpa pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia akan berdoa, bermunajat, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ini dia hakikat tawakal dalam mencari rezeki. Nah, orang yang seperti ini tidak banyak berkeluh kesah. Orang yang seperti ini pun tidak akan ngotot dalam mencari nafkah sehingga yang haram pun dilanggarnya, karena keyakinannya, tawakalnya yang benar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kunci yang keempat, kunci rezeki yang keempat, wahai saudara-saudariku, silaturrahim, menyambung rahim, hubungan rahim. Silaturrahim itu menyambung hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki pertalian darah, hubungan rahim dengan kita. Itu yang dimaksud silaturrahim. Kalau orang itu tidak memiliki hubungan kekerabatan, tidak ada pertalian darah, lalu kita menjalin hubungan dengan dia, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau dia memiliki pertalian darah, persaudaraan, kekerabatan dengan kita, itu namanya silaturrahim.
Silah itu hubungan, rahim nisbat kepada rahim seorang ibu. Nah, menjaga, menjalin, memupuk, mempererat silaturahim salah satu kunci rizki, penyebab dimudahkan dan dilapangkannya rizki seseorang. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan itu di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu rizquhu wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dibentangkan, yubsato itu dibentangkan. Barang siapa yang ingin melihat dibentangkan rezeki baginya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Menjadi sebab dimudahkannya rezeki, menjadi sebab ditambahnya umur seseorang. Syekh Al-Albani di dalam kitab Al-Silsilah Al-Hadis As-Sahihah menjelaskan makna hadis ini, bahwa yang dimaksud di sini betul-betul hakikatnya dipanjangkan umur, memang ditambahkan umurnya. Dibentangkan rezeki, memang dibentangkan rezekinya. Apakah maknanya? Berarti takdir Allah berubah. Allah yang menetapkannya, sebagaimana juga dijelaskan oleh sebagian ulama, maksudnya Allah tetapkan kalau dia menyambung silaturahim maka bertambah rezekinya. Kalau dia tidak menyambung silaturahim, sekian rezeki dia. Kalau dia menyambung silaturahim, umurnya sekian. Kalau tidak, maka sekian. Artinya ketika takdirnya berubah kepada takdir yang lain. Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang lain dari Anas bin Malik juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan maknanya lafaznya berbeda, maknanya sama dengan hadis tadi. Bunyinya man ahabba. Kalau yang pertama tadi man sarrahu, maknanya sama, lafaznya berbeda. An yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'u lahu fi atharih falyasil rahimah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya membuat judul hadis ini, babnya bab man busita lahu fir rizqi bisilatir rahim. Bab orang-orang yang dilapangkan rizkinya disebabkan silaturahim. Bagaimana cara kita silaturahim? Silaturahim itu, wahai saudara-saudariku, bisa dengan saling menjenguk, saling mengunjungi. Pergi kita mengunjungi keponakan, sepupu, paman, bibi, kemenakan dan lain sebagainya, nenek, mama kita, etek kita, kunjungi, saling mengunjungi, atau mengundang dia ke rumah kita, ajak makan-makan bersama, atau jika tidak sempat dengan menelpon dia, menanyakan kondisi dan keadaannya. Tidak sempat juga berkirim pesan, mengucapkan salam, assalamualaikum paman, mama, apa kabar, sehat semuanya, mudah-mudahan mama keluarga di sana dilindungi dan dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Ini juga bentuk-bentuk silaturahim. Tidak juga bisa kirimkan hadiah-hadiah, itu silaturahim. Bahkan dengan cara-cara yang seperti itu pun juga menjadi salah satu media dakwah, membuka pintu hati orang untuk menerima dakwah ini. Nah, jadi silaturahim itu tidak harus berkumpul saja. Luas maknanya segala sesuatu yang bisa menyebabkan hubungan itu menjadi erat dan menjadi baik. Termasuk silaturahim tidak memutus hubungan dari saudara kita yang memutus hubungan dengan kita. Nah, mungkin ada saudara kita yang memutus hubungan dengan kita, tidak boleh kita balas dengan memutus hubungan juga. Biarkanlah. Kalaupun mengunjungi dia barangkali nanti bisa menimbulkan mudarat yang besar, cukup dengan menelpon dia, atau berkirim salam, atau mengirimkan SMS, atau kirimkan hadiah-hadiah. Ini akan bisa memperbaiki hubungan yang rusak. Termasuk hubungan silaturahim itu, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kita
menjalin hubungan, menghormati, memuliakan, berbakti kepada paman atau bibi kita. Kunci yang kelima, kunci rezeki yang kelima, wahai saudara-saudariku, al-infaq fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Loh, kok harta kita berikan, kok malah dapat rezeki? Bagaimana ini? Kalau logikanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau kurang kuat keimanannya, kurang yakin dengan balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berinfak, bersedekah, dia akan berpikir, duit saya cuma 100 misalnya, 100 ribu, kalau saya infakkan 50 kurang. Nah, ini logika orang-orang yang sangat cinta kepada dunia, lalai terhadap akhirat. Tetapi muslim, mukmin sejati yang percaya dengan apa yang ada di sisi Allah dan lebih mengharapkan itu daripada dunia, maka lihatlah contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia tidak pernah kekurangan karena dia senantiasa berinfak di jalan Allah. Maka lihatlah Utsman, maka lihatlah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika dia wafat, tahukah Anda, sampai-sampai emas dia itu pakai kampak untuk memecah-mecah emas dia itu tidak habis-habis. Padahal dia berinfak di jalan Allah sangat banyak. Semakin Allah mudahkan rezeki dia ketika semakin ikhlas dan semakin sering dia berinfak di jalan Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku yang membentangkan rizki bagi siapapun yang dia kehendaki dari hambanya, dan dialah yang menakarnya, menakdirkannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kalian infakkan dari harta kalian, maka Allah la yukhlifuh, yang akan menggantinya. Allah lah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Pertama Allah janjikan Allah akan menggantinya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya wa huwa khairur razikin. Maksudnya dia akan ganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Berkata Imam Ibnu Katsir, maknanya mahma anfaqtum min syai'in, betapapun, berapapun yang kalian infakkan dari sesuatu itu, fima amarakum bih, dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, wa abahahu lakum, atau yang dibolehkan oleh Allah, fahuwa yukhlifuhu alaikum fid dunya bil badal, maka Allah akan menggantikan bagi kalian di dunia dengan badalnya, dengan penggantinya. Allah gantikan. Jadi tidak miskin orang yang berinfak itu. Adapun barangkali orang saya sudah berinfak, sering saya berinfak, kok tidak ada juga nampak gantinya. Harus sabar dan jangan hanya mengharapkan itu. Ikhlaskan niat kepada Allah tabaraka wa taala. Masalah ganti itu bisa cepat atau lambat, tentu Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya, kapan yang tepat diberikan kepada hambanya, karena dialah yang membentangkan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya, dan dia pula lah yang menakdirkan kadarnya. Kemudian Allah juga berfirman di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik, dari apa yang telah kalian usahakan. Jadi syaratnya juga agar rizki itu dilipat gandakan oleh Allah ketika berinfak. Infak itu dari sesuatu yang halal dan baik, bermanfaat. Nah, dari sesuatu yang halal. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa-apa yang Allah keluarkan untuk kalian dari bumi, dari tanam-tanaman, kebun, hasil tambang. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi, dan jangan kalian sengaja mencari-cari yang buruk, yang jelek untuk diinfakkan. Kalian sendiri mengambilnya dengan memicingkan sebelah mata. Nah, ketika kita berinfak, infakkan yang terbaik.
Jangan sesuatu yang sebenarnya kita tidak ingin. Kita saja barangkali tidak memandangnya karena rendah, karena sepele. Itu pula yang kita infakkan. Jangan sengaja kalian mencari yang buruk-buruk saja yang kalian infakkan. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Apa maksudnya? Jangan kalian khawatir kalau kalian infakkan yang terbaik dari apa yang kalian miliki itu. Jangan khawatir miskin. Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Dia akan anugerahkan kepadamu dan tidak akan kurang sedikit pun dari kerajaannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal, "Anfik ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy ikhlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan engkau takut miskin dari zat yang menguasai al-arsy. Jangan engkau takut kekurangan. Allah tidak akan jadikan engkau miskin dan kekurangan. Berinfak, bersedekahlah wahai Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi Bilal untuk berinfak dan dia ingatkan, jangan takut miskin, jangan khawatir Allah tidak memberimu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, maka kunci yang kelima ini berinfak di jalan Allah. Apa itu berinfak di jalan Allah? Berinfak untuk pembangunan masjid, untuk sekolah-sekolah agama, untuk fasilitas-fasilitas dakwah, untuk menegakkan agama Allah, untuk membantu membiayai para penuntut-penuntut ilmu agama. Itu termasuk infak di jalan Allah juga. Cari penuntut-penuntut ilmu yang susah agar dia bisa fokus menuntut ilmu, bantu dia. Itu termasuk infak di jalan Allah. Allah akan mudahkan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di zaman ini di mana manusia cinta kepada dunia berlebihan, maka muncul sifat bakhil, pelit untuk berinfak. Sehingga terkadang lewat kota infak di depan, di saku itu bergulung-gulung duit, tetap saja dipilih duit yang paling kecil. Ya, mungkin berpikir nanti payah kembaliannya tidak enak. Jangan dikembalikan lagi, masukkan saja. Kembaliannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali kalau memang di rumah tidak ada lagi, nanti payah pula beli susu anak, itu lain masalah. Itu lain masalah. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kunci yang keenam dari kunci-kunci rezeki, kunci yang keenam dari kunci-kunci rezeki, tentu ini akan bisa didapat dan dirasakan oleh sebagian orang yang memang Allah lebihkan, karena Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mengiringi satu umroh dengan umroh berikutnya, atau haji dengan haji berikutnya. Jadi ada orang mengatakan, haji udah sering, daripada haji itu baguslah bantu anak yatim, orang miskin. Tidak demikian. Bahkan dahulu para ulama salaf pun mereka berlomba-lomba untuk haji. Al-Hasan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 20 kali haji dengan jalan kaki. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Husain. Jadi tidak masalah haji berkali-kali, itu ibadah. Ya. Zakat lain lagi, haji lain lagi. Membantu orang miskin wajib, haji lain lagi. Nah, ternyata sering melakukan umroh, sering melakukan haji, ternyata juga merupakan salah satu kunci rezeki. Enaklah orang kaya tuh Ustaz, kalau kita orang miskin ini bagaimana? Haji atau umroh sekali aja susah. Enak orang kaya aja lah. Nah, jadi ini sama seperti keluhan beberapa orang kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu di antara kami pergi semuanya memborong pahala. Adapun kami orang-orang miskin ini tidak bisa bersedekah dan berinfak seperti mereka." Apa kata Rasulullah? "Maukah kalian aku ajarkan, ala adullukum bisyai'in idza fa'altumu?" Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, jika kalian lakukan maka kalian bisa menandingi mereka? Bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Rasulullah ajarkan mereka agar setiap selesai sholat bertasbih 33, tahmid 33 dan takbir
33 lalu disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehingga menjadi 100. Wah, senang mereka, pulang mereka. Berarti mereka bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berinfak itu juga. Mereka orang miskin. Sampai pula apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terdengar oleh orang-orang yang kaya ini. Mereka amalkan pula. Datang lagi mereka mengadu, ya Rasulullah, mereka ikut pula mengamalkan seperti yang kami amalkan. Bagaimana ini? Akhirnya Rasulullah katakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u min ibadihi. Itulah dia anugerah Allah yang memang Allah lebihkan satu dari yang lainnya. Itu sesuai dengan keadilan Allah. Nah, apa dalilnya bahwa mengiringi satu umroh dengan umroh berikutnya atau haji dengan haji berikutnya bisa menjadi kunci bagi rizki? Dalilnya adalah sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Lihat. Tabi'u, iringi antara haji dan umrah itu. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Karena sesungguhnya haji dan umrah itu menafikan, menolak, menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa. Jadi sudah haji, umroh pula, besok haji lagi, umroh lagi. Nah, ternyata itu mutabaah, mengiringi haji, umroh, haji itu menjadi sebab dimudahkannya rizki, dihilangkannya kemiskinan dan dosa-dosa. Kamayan fil kiru khubuthal hadid wadh-dhahab wal fiddah. Sebagaimana pandai besi itu menghilangkan karat dari besi. Seperti itu, hilang karat dari besi. Atau juga sebagaimana ahli emas dan perak itu menghilangkan kotoran-kotoran sehingga emas dan perak itu bisa menjadi murni. Walaysa lil hajjil mabrurah thawabun illal jannah. Dan haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali sorga. Dari Ibnu Abbas juga ada hadis yang semakna dengan itu, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi maksudnya mengiringi, misalnya dia haji, setelah itu dia laksanakan umroh, atau kalau dia melaksanakan umroh dia ikuti dengan haji berikutnya, maka ini akan memudahkan rizki, menjadi pembuka bagi pintu rizki. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, idza hajattum fa'tamiru wa idza tamartum fahajju fa innahuma mutaba'an. Apabila kalian melakukan haji, maka lakukan umroh untuk iringi dengan umroh. Apabila kalian melakukan umroh, iringi dengan haji. Sesungguhnya keduanya saling beriringan satu dengan yang lainnya. Ini kunci yang keenam. Kunci yang ketujuh, kunci rezeki yang ketujuh. Berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Al-ihsan ila du'afa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada seorang hamba rizki, menolong mereka, salah satunya dengan sebab kebaikan mereka kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Kebaikan di sini bukan hanya sekedar bersedekah, dalam banyak hal. Membantu orang-orang yang lemah, menolong dia ketika dizalimi, mendampingi dia, membantu kesusahan dia. Nah, ini menolong orang-orang yang lemah. Dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad, ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsarun wa turzaquna illa bidu'afaikum. Apa kata Mus'ab bin Sa'ad? Sa'ad bin Abi Waqqas melihat diri dia punya kelebihan dibanding orang-orang yang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah seorang sahabat yang kaya. Raya. Nah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas inilah yang malam hari sampai dia tidak bisa tidur hanya karena ada harta yang belum dibagi-bagikan.
Tidak bisa tidur sampai akhirnya malam itu dia dengan istrinya sibuk membagi-bagikan harta sampai menjelang subuh. Begitulah salafus saleh. Tidak nyaman mereka tidur di rumah kalau masih tersimpan. Sampai kata istrinya tidak tersisa lagi di rumahnya setelah dibagi-bagikannya kecuali 1 dirham saja lagi. Yang lainnya dibagi-bagikan. Miskin dia tidak. Peninggalannya warisannya sangat banyak. Nah, suatu ketika saat ini melihat dia punya kelebihan-kelebihan dari orang lain. Maka Rasulullah SAW memberi dorongan dan motivasi kepada dia. Maka Rasulullah memberi nasihat. Hal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ini ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari Abu Darda, ia menuturkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, abghuni fi du'afaikum. Cari aku di tempat orang-orang lemah dari kalian. Cari aku bersama orang-orang miskin di antara kalian. Fa inna ma turzakun wa tunsarun bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberi Allah rizki. Kalian itu dimenangkan, ditolong oleh Allah karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Nah, ini juga menjadi nasihat bagi kita. Ketika misalnya kita dalam kancah dakwah, melihat orang-orang yang di sekitar kita mengikuti dakwah ini orang-orang yang lemah, lebih banyak orang-orang yang susah, jangan langsung patah arang. Onde bagaimana lah berdakwah, orang miskin, orang lemah, tidak punya pangkat, tidak punya ini dan segala macam. Jangan. Kemenangan, kemudahan rezeki itu karena orang-orang lemah itu. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di awal-awal dakwah, mayoritas mereka adalah para budak, orang miskin, orang susah, orang lemah. Hanya 1-2 orang saja yang orang-orang kuat. Itu pun setelah mulai banyak orang masuk Islam. Jadi pengikut para nabi dahulu juga begitu. Kebanyakan mereka mayoritasnya awalnya adalah orang-orang yang lemah, miskin. Maka jangan lecehkan, jangan remehkan. Bantu berbuat baik kepada mereka, karena dengan mereka lah, dengan sebab mereka lah Allah berikan rezeki kepada kita. Allah mudahkan, Allah berikan kemenangan kepada kita. Dan orang-orang lemah yang dimaksud di sini banyak. Termasuk di situ fakir, miskin, anak yatim, orang sakit, orang-orang yang merantau lalu dia kehabisan bekal, para penuntut ilmu yang tidak mampu, wanita-wanita yang hidup sebatang kara dan tidak punya apa-apa. Semuanya itu diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau kita baca siar sejarah para salafus saleh, seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, setelah beliau meninggal, para janda, orang-orang susah, orang-orang miskin kehilangan makanan-makanan, tepung-tepung gandum yang biasa ada di depan rumah mereka. Begitu juga ketika Ali Zainal Abidin, cucu Ali bin Abi Thalib wafat, mereka juga kehilangan yang seperti itu. Karena mereka biasa membantu orang-orang yang lemah. Maka wahai saudara-saudariku, jika engkau ingin dimenangkan, dibantu oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dimudahkan rizkimu, maka berlaku baiklah kepada orang-orang miskin, muliakan mereka, hormati mereka, dan ketahuilah berbuat buruk, menyakiti mereka sebab terhalangnya rizki. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, kalau beliau makan, sengaja beliau sering mengundang orang-orang miskin, mengajak orang-orang yang tidak mampu makan bersama. Bahkan masyhur dalam biografi beliau, ketika ada rombongan pejabat yang datang, lalu sampailah saat makan bersama, ada yang membisikkan kepada dia agar orang-orang miskin ini dipisah dari pejabat karena tidak pantas. Apa kata Syekh? Mereka tidak pernah tahu bagaimana indah dan nikmatnya makan bersama orang-orang yang susah dan miskin. Dan itu termasuk yang dibiasakan juga oleh Rasulullah SAW. Kalau mau makan, mereka cari orang-orang susah. Beliau mencari sahabat yang miskin dan susah, diajak makan bersama. Ini termasuk salah satu bentuk berbuat baik. Kunci yang ke-8,
Sebenarnya masih banyak kunci-kuncinya, waktu kita tidak panjang. Maka ada sebagian kunci yang saya tinggalkan. Silahkan cari sendiri. Insya Allah mudah-mudahan dapat nanti itu kuncinya. Kunci yang ke-8, az-zawaj, menikah. Wah, langsung semangat semuanya. Sudahlah kunci rezeki, enak pula lagi. Tapi anehnya banyak orang-orang takut menikah. Kenapa belum menikah juga? Itulah Ustaz, awak luncukui rezeki Ustaz. Padahal menikah itu menambah rezeki. Ini nih, kadang sudah mengaji pun takut juga lagi. Pintu rezeki itu di situ. Ya Ustaz, tunggu nanti sampai sudah tetap pekerjaan. Syarat menikah itu bukan itu. Tidak penting pekerjaan tetap, itu yang penting tetap bekerja, wahai saudaraku. Walaupun tidak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Ini dia yang paling penting. Kalau tetap bekerja, ya namanya pekerjaan tetap juga. Nah, sebagian lagi nanti lah Ustaz, saya sudah lihat, saya perkirakan gaji saya baru cukup untuk 1 orang. Nah, sesungguhnya Anda wahai saudaraku yang belum menikah harus ingat bahwa rizki Anda berbeda dengan rizki istri Anda. Ketika Anda menikah berarti ada 2 rizki yang akan diberikan oleh Allah. Rizki istri Anda diberi oleh Allah melalui Anda. Berarti sudah 2 kali lipat rizki. Maka akan cukup. Karena nanti ketika Anda menikah, bukan rezeki Anda yang akan diambil dikurangi untuk istri Anda, tidak. Istri Anda sudah punya kadar rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah ketika dia di rahim ibunya. Tidak perlu khawatir. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah An-Nur, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Apalagi ragu. Nikahkanlah anak-anak yatim di antara kalian dan laki-laki yang soleh dari hamba budak-budak kalian atau budak-budak wanita kalian, nikahkan. Iyakunu fuqara, jika mereka itu adalah orang-orang miskin, yughnihumullahu min fadlih, Allah akan kayakan mereka. Allah akan anugerahkan mereka dengan rizki-rizki Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah itu maha luas rizkinya, lagi maha mengetahui. Umar pernah berkata, ajaban liman lam yaltamisil ghina fin nikah. Aneh orang yang tidak mencari kekayaan dengan menikah. Wallahu yaqul, sementara Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jika mereka miskin, Allah akan jadikan mereka kaya dengan anugerahnya. Aneh kalau orang takut menikah, alasannya hanyalah karena miskin. Jadi berdasarkan ayat ini, menikah kunci rizki. Lantas bagaimana kalau sudah nikah masih kurang juga rizkinya Ustaz? Itu pembahasan yang lain nanti, itu panjang nanti pembahasannya. Kunci yang berikutnya, yang keberapa lagi? Ke-9. Kunci yang berikutnya, banyak mengerjakan ibadah. Sebenarnya ini bahasanya masih lembut. Kalau ulama-ulama dahulu malah sesungguhnya menyebutnya bukan banyak, tafarrugh lil ibadah. Kalau kita katakan tafarrugh mungkin onde. Karena tafarrugh itu betul-betul fokus, berkonsentrasi untuk beribadah. Tafarrugh, kita kosongkan waktu kita dari yang lain-lainnya hanya untuk beribadah. Kan berat rasanya, maka saya perhalus bahasanya. Memperbanyak ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam. Siapa yang merasa dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, simak dan dengarkan. Tafarraq li ibadati amalan sadrak, tafarraq li ibadati amla sadraka ghina, amla sadraka ghina.
wa asudda faqrak. Wahai anak Adam, tafarragh, fokuslah, berkonsentrasilah, bersungguh-sungguhlah, perbanyaklah beribadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Wa illa taf'al, jika engkau tidak lakukan, mala'tu yadaka syughla, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup kemiskinan. Bekerja sibuk siang malam, tidak pernah merasa cukup. Harta banyak, rumah besar, tapi miskin selalu. Lihat rahasianya. Tadi Allah katakan, tafarragh li ibadati amla sadraka ghina. Aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kekayaan itu bukan yang di sini. Bukan pakaian yang engkau pakai, saudaraku. Bukan kendaraan yang engkau gunakan, bukan rumah mewah yang engkau tempati. Kekayaan itu di sini. Al-ghina huna, di dalam dada ini. Qanaah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, Allah anugerahkan itu. Kemudian Allah tutup kemiskinannya. Orang yang tidak atau malah tidak taat beribadah, jarang beribadah, lalai beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, malah Allah jadikan dia sibuk ke sana kemari, pikirannya bercabang-cabang, tapi dia tidak pernah merasa cukup. Tidak Allah tutupi kemiskinannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi di hadis ini jelas sekali bahwa memperbanyak ibadah tidak menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki. Nah, jadi pernah ada seorang akhwat mengadu dalam selembar kertas pertanyaan, Ustadz, alhamdulillah saya sudah rajin ikut menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian, dan saya alhamdulillah sudah mulai terdorong, termotivasi untuk berusaha mengamalkan ilmu yang saya dapat. Tapi Ustadz, terkadang saya kendalanya sering dihalang-halangi oleh keluarga. Kemarin paman saya berkata, kamu itu ngapain sibuk ngaji-ngaji seperti itu? Itu orang-orang ngaji-ngaji seperti itu orang-orang yang kaya-kaya saja, yang mudah rezekinya, yang sudah lapang rezekinya ngaji. Kalau kita yang masih susah-susah ini, pentingkan dulu untuk kehidupan kita, itu utama dulu. Ngaji-ngaji ya, tapi susah miskin, kata dia. Seolah-olah ngaji ini yang menghalangi jadi kaya, atau menuntut ilmu itu, belajar agama, beribadah itu tunggu kaya dulu. Tidak seperti itu. Bahkan dengan menjalankan agama, tunduk patuh, taat kepada Allah, rajin beribadah, itu yang sesungguhnya memudahkan rezeki seseorang itu. Jadi agama itu tidak akan menghalangi rezeki. Agama itu tidak akan membuat seorang jatuh miskin. Bahkan Allah yang menjamin, Allah akan jadikan dia kaya. Allah tutup kemiskinannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah dia sebagian dari kunci-kunci rezeki. Masih ada lagi beberapa kunci-kunci rezeki yang disebutkan oleh para ulama, tetapi sengaja tidak saya sebutkan karena juga belum terbukanya pintu ke sana bagi kita. Seperti para ulama menyebutkan, di antara kunci-kunci rezeki itu adalah jihad, berperang di jalan Allah. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa ju'ila rizki tahta zilli rimhi, dan Allah jadikan rizkiku di bawah kilatan tombakku. Lihatlah ketika zaman para sahabat berjihad ke berbagai pelosok dunia, Allah bukakan pundi-pundi dunia. Tetapi saat ini Allah belum bukakan untuk kita pintu jihad itu. Barangkali suatu saat akan dibahas lagi masalah itu, dari sisi mana dan apa kaitannya, bentuk-bentuk dan rupanya, sehingga jihad itu bisa membukakan pintu rezeki. Kemudian banyak perkara-perkara lain juga, seperti hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, itu juga termasuk kunci-kunci rezeki. Allahu a'lam bissawab. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa sebagai pelipur kekecewaan karena batalnya syekh kita datang, dan kita doakan beliau agar dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan acara beliau ke Pekanbaru insyaallah lancar hari Senin sampai Rabu nanti. Sampai di sini materi kajian kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan, tulis pertanyaan dan ajukan ke depan. Allahu a'lam bissawab. Kipasnya itu.
Rai FM 95,1 MHz. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.